Saya ingin ajak Anda membayangkan satu hal sederhana. Bayangkan Anda hidup di dalam sebuah ruangan. Ruangan itu nyaman, terang, dan rapi. Di situ ada satu pintu, satu jendela, dan satu televisi. Semua yang Anda lihat tentang dunia luar hanya datang dari pintu itu, jendela itu, dan televisi itu. Anda merasa bebas. Padahal sebenarnya dunia Anda sedang disaring. Kalau yang ditampilkan hanya satu jenis berita, kalau yang boleh masuk hanya satu suara, kalau yang dianggap benar hanya satu versi cerita, maka pikiran Anda sedang dikurung tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut epistemic closure. Bukan melarang orang berpikir, tapi membatasi apa yang boleh mereka pikirkan. Dan di dunia intelijen, ini adalah teknik. Ini adalah strategi. Ini adalah senjata. Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru mampir, subscribe channel ini sekarang. Bukan karena saya paling benar, tapi karena di sini akal masih boleh hidup. Di sini tidak ada tokoh kebal kritik, tidak ada nama suci yang haram diuji, yang ada cuma satu, argumen diuji, logika ditelanjangi. Oke, sekarang kita mulai. Ada pepatah lama, menepuk air di dulang, muka sendiri yang basah. Dan malam ini saudara-saudara, airnya bukan cuma muncrat, ini banjir logika yang kembali ke wajah pemiliknya sendiri. Karena yang akan kita bahas adalah sebuah video yang niatnya membongkar epistemic closure, tapi tanpa sadar justru menjadi contoh paling telanjang dari epistemic closure itu sendiri. Dan yang menyampaikan Habib Aventador. Namanya Aventador, kita kira mesinnya V12. Begitu kap dibuka, isinya kipas angin, bunyinya doang kencang. Analogi ruangan, senjata yang makan tuan Habib Aventador membuka dengan analogi ruangan. Katanya ada orang hidup nyaman, rapi, terang, punya satu pintu, satu jendela, satu televisi, semua informasi tentang dunia luar cuma dari situ. Analogi ini sebenarnya bagus. Masalahnya, ini bukan analogi tentang orang lain. Ini analogi jamaah model Ba'alawi. Karena mari kita jujur, dalam pola dakwah Ba'alawi, pintunya satu, Habibnya, jendelanya satu, narasi nasab, televisinya satu, ceramah internal sumber lain, ditutup, dicap, diharamkan. Dan ironisnya, orang di dalam ruangan itu merasa paling bebas, padahal mereka tidak pernah keluar ruangan. Ini bukan kebebasan berpikir, ini kebebasan memilih satu versi yang sudah ditentukan. Epistemic closure terdengar rumit, tapi maknanya sebenarnya sederhana, yaitu ketika kondisi seseorang atau kelompok hanya mau menerima informasi dari satu arah dan menolak semua yang bertentangan. Dalam bahasa awam, epistemic closure itu seperti memakai kacamata dengan satu warna permanen, lalu mengira seluruh dunia memang berwarna seperti itu. Bukan karena dunia warnanya begitu, tapi karena kacamata kita yang membatasi warna dunia. Dalam filsafat pengetahuan, Elvin Goldman mengatakan pengetahuan manusia selalu bersifat sosial, tergantung sumbernya. Miranda Fricker mengatakan ada ketidakadilan epistemik ketika akses terhadap kebenaran dikontrol. Dalam praktik sosial, epistemic closure muncul ketika ada satu sumber yang dianggap paling benar. Ketika kritik dianggap ancaman, keraguan dianggap pengkhianatan, maka orang tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Tapi siapa yang mengatakannya? Segmen 2, definisi epistemic closure, bunuh diri logika. Habib Aventador bilang, epistemic closure itu bukan melarang orang berpikir, tapi membatasi apa yang boleh dipikirkan. Saya setuju, 100% setuju. Dan justru karena itu, video ini jadi senjata makan tuan. Karena dalam praktik Ba'alawi, yang dibatasi bukan cuma apa yang boleh dipikirkan, tapi siapa yang boleh bertanya. Tanya nasab, dibilang lancang. Tanya sejarah, dibilang dengki. Tanya dalil, dibilang kurang adab. Ini bukan menjaga iman. Ini menjaga monopoli. Kalau iman takut diuji, itu bukan iman, itu branding. Filsafat di mulut, otoritas di tangan. Habib Aventador menyebut Elvin Goldman, menyebut Miranda Fricker, kedengaran ilmiah, kedengaran cerdas. Tapi masalahnya begini, menyebut nama filsuf bukan berarti menyerap ruh pemikirannya. Miranda Fricker bicara tentang ketidakadilan epistemik, tentang bagaimana suara tertentu dibungkam karena struktur kekuasaan. Sekarang saya tanya, siapa yang paling sering dibungkam saat membahas Ba'alawi? Sejarawan, peneliti, orang yang bawa kitab. Dan siapa yang kebal kritik? Habib. Jadi jangan bicara ketidakadilan epistemik kalau Anda sendiri berdiri di atas singgasana epistemik.
Operasi intelijen hitam bukan soal senjata, bukan soal pasukan, bukan pula soal perang fisik. Targetnya adalah pikiran manusia. Kalau perang biasa menguasai wilayah, operasi intelijen menguasai kesadaran, dan epistemic closure adalah alat untuk mengukur apa yang boleh dipercaya, siapa yang boleh dipercaya, dan apa yang tidak boleh dipercaya. Caranya, menentukan sumber kebenaran resmi, satu tokoh, satu kelompok, satu media, satu narasi. Begitu masyarakat percaya, kalau bukan dari sini berarti salah, maka perang sudah dimenangkan tanpa peluru. Menanamkan rasa takut pada informasi luar. Semua yang datang dari luar kelompok dilabeli hoax, musuh, kibin, budak, pendusta, penjajah, agenda jahat, perusak moral, dan macam-macam. Akhirnya orang menolak, bukan karena salah, tapi karena bukan dari kelompok kita. Intelijen hitam ketika ceramah memantul. Habib Aventador bilang operasi intelijen modern itu menguasai pikiran, menentukan siapa yang boleh dipercaya. Dan di titik ini saya hampir tertawa karena sistem Ba'alawi bekerja persis seperti itu. Satu tokoh Habib, satu legitimasi, nasab, satu kebenaran versi internal, satu musuh pengkritik. Ini bukan kebetulan, ini pola. Bedanya intelijen negara pakai seragam, yang ini pakai jubah. Dan dua-duanya sama, tidak suka transparansi. Senjata orang kehabisan dalil. Kalau Anda mengkritik, Anda dilabeli hoax, wahabi, budak barat, perusak ukhuwah. Ini teknik klasik. Kalau argumen kalah, emosi dinaikkan. Dan ini ciri semua epistemic closure. Kritik tidak dibantah, tapi didelegitimasi. Karena kalau kritik dibiarkan hidup, narasi bisa runtuh. Segmen 6, Manufacturing Consent versi mimbar Habib Aventador mengutip Noam Chomsky. Media tidak perlu bohong, cukup memilih apa yang ditampilkan. Sekarang mari jujur, bukankah ceramah satu arah, tanpa ruang bantah, tanpa dialog terbuka, itu juga manufacturing consent? Bedanya cuma satu, yang satu pakai kamera, yang satu pakai gelar Habib, dan dua-duanya sama-sama tak mau ditanya. Media tidak harus berbohong untuk menipu, cukup memilih berita tertentu, mengabaikan berita lain. Mengulang satu sudut pandang terus-menerus, seperti halnya kamera. Kamera tidak berbohong, tapi ia hanya merekam apa yang diarahkan. Noam Chomsky menyebut ini manufacturing consent. Media memproduksi persetujuan, bukan kebenaran. Kalau satu kelompok hanya melihat dunia dari satu sudut kamera, dan kelompok lain dari sudut yang berbeda, maka mereka hidup dalam realitas yang berbeda. Padahal, mereka hidup di negara yang sama. Inilah segregasi epistemik. Segregasi epistemik, kita dan mereka. Habib Aventador bicara bubble informasi, tentang kelompok hidup di realitas berbeda. Dan ini tepat, karena dalam dunia Ba'alawi ada kita, pecinta Habib, ada mereka, pengkritik kita suci. Mereka busuk. Ini bukan dakwah, ini sekte berbasis identitas. Sekarang bayangkan, kelompok A hidup dalam dunia A, kelompok B hidup dalam dunia B. Masing-masing punya pahlawan sendiri, musuh sendiri, fakta sendiri, kebenaran sendiri. Bukan lagi beda pendapat, tapi beda realitas. Inilah yang disebut bubble information atau echo chamber. Di sini epistemic closure bekerja sempurna. Orang tidak lagi debat argumen, tapi menyerang identitas. Dampak sosial, rakyat diadu, nasab aman. Habib Aventador bilang epistemic closure mengalihkan perhatian dari masalah besar, dan lagi-lagi, ini deskripsi sempurna dunia Ba'alawi. Rakyat ribut soal adab, rakyat ribut soal hormat, rakyat ribut soal simbol. Sementara nasab tidak diuji, sejarah tidak dibuka, data tidak transparan. Ini strategi tua, dan selalu berhasil pada masyarakat yang emosional. Ketika ada masalah besar seperti ekonomi, korupsi, kebijakan bermasalah, maka masyarakat dibanjiri isu emosional, konflik identitas, simbol, tokoh, moralitas sempit, perhatian publik habis untuk bertengkar horizontal. Sementara masalah struktural tetap aman. Ini teknik klasik operasi intelijen sosial. Jika masyarakat selalu hidup dalam epistemic closure, mereka tidak lagi minta data, tidak lagi minta transparansi, tidak lagi butuh penjelasan. Cukup satu kalimat, ini demi membebaskan bangsa dari perbudakan spiritual. Dan mereka patuh. Inilah kondisi ideal bagi kekuasaan, bukan rakyat yang berpikir, tapi rakyat yang percaya tanpa bertanya. Epistemic closure
bukan membuat orang bodoh. Ia membuat orang merasa paling benar tanpa perlu memeriksa kebenaran. Epistemic closure bukan melarang orang berpikir, tapi mengurung berpikir dalam satu arah. Epistemic closure bukan menutup informasi, tapi membuat informasi lain terasa berbahaya. Disitulah operasi intelijen hitam paling efektif bekerja. Tanpa senjata, tanpa tentara, tanpa darah, tapi mampu memecah masyarakat, mengunci rasionalitas, dan mengendalikan kesadaran sosial. Jadi kesimpulannya begini, epistemic closure memang berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau orang yang menjelaskannya tidak sadar dirinya adalah contoh hidupnya. Habib Aventador sedang berbicara tentang penjara pikiran sambil menjaga pintu penjara itu sendiri. Ini bukan soal benci Habib, ini soal akal tidak mau dijadikan budak. Kalau kebenaran takut ditanya, itu bukan kebenaran. Kalau nasab takut diuji, itu bukan kehormatan. Dan kalau kritik dianggap dosa, itu bukan agama, itu kultus.